dan sakit ya. Iya. Sakit. Terus Sambungan. Sakit. Iya. Oke ya. Ya, mudah-mudahan Bunga sama Erika cepat sembuh ya. Yang lebih semangat ya kita melakukan SDG terlebih dahulu ya. Ya, jadi gunanya itu untuk memotivasi diri kita supaya lebih semangat. Sudah tahu? Apa yang tak awal seperti apa? Semangat. Tepuk semangat. Ayo bagus ya, tepuk tangan ya. Ini gunanya supaya kita lebih semangat. Sudah persiapkan bukunya? Bajunya yang belum dimasukkan. Ingatkan, kalian masih ingat pembelajaran pada pertemuan yang minggu lalu? Struktur ya, struktur. Nah, latihan negosiasi itu apa sih? Oke, silakan. Negosiasi merupakan proses tawar-menawar yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan juga pihak lain. Oke, bagus ya, tepuk tangan dulu. Iya, kemudian apa lagi yang dipelajari minggu lalu? Ayo tujuan, siapa yang menyampaikan? Oke, silakan. Mencapai kesepakatan bersama, terus mencapai saling menguntungkan dan tidak ada yang merugikan. Kemudian apa lagi yang kita pelajari di minggu yang lalu? Menghasilkan kesepakatan. Terus kemudian apa lagi? Ciri yang kedua, silakan. Oke, tujuan praktis. Terus apa lagi? Oke, silakan. Memprioritaskan kepentingan bersama. Ada lagi? Silakan. Merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Yang pertama. Argumentasi adalah kalimat terbuka biasanya untuk mencapai seorang yang untuk memulai negosiasi. Oke, ini adalah awalan ya dalam proses negosiasi. Oke, apa struktur yang kedua? Permintaan, Bud. Silakan, Bud. Satu orang berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Oke, silakan. Sambungan hal berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli. Oke. Puncaknya negosiasi yang terjadi di dua pihak saling tawar menawar. Nah, inilah ya terjadinya sebuah negosiasi. Tawar. Tepuk tangan dulu ya. Tujuan. Di dalam proses negosiasi biasanya ada yang sepakat dan ada yang tidak sepakat. Jadi akhirnya di situ terjalin ya. Kalau misalkan sepakat artinya proses negosiasinya berjalan dengan baik. Kalau tidak sepakat berarti ada pihak salah satu pihak yang dirugikan. Terus ya, kalian masih ingat dengan materi di minggu yang lalu? Tepuk tangan dulu ya. Berkaitan dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK ya. Nah, yang akan kita laksanakan pada pertemuan ini adalah menentukan ciri kebahasaan ya. Menentukan ciri kebahasaan ya. Ini model pembelajaran discovery learning. Bahwasanya setelah menyimak kalian menyimak nanti ada saya terus kemudian mengamati video peserta didik mampu menentukan ciri kebahasaan ya dengan dengan ciri kebahasaan teks negosiasi dengan tepat. Langkah pembelajarannya seperti ini ya. Langkahnya ada berapa? Yang pertama yaitu berkaitan dengan stimulus ya, rangsangan. Terus kemudian yang kedua adalah yang ketiga pengumpulan. Selanjutnya apa? Iya. Yang terakhir yaitu Penandatangan kesimpulan. Ya, inilah yang kita lakukan. Apa pembelajaran berkaitan
30 ya. Dari kotak itu kan ada huruf ya. Huruf dari beberapa huruf itu kalian susun menjadi sebuah kata. Ada 5 kata yang berkaitan dengan lingkungan sekolah. Ya. Kata yang pertama itu berkaitan dengan apa? Oke, silakan siapa? Oke, silakan Bu. Oke, kelas, benar? Ada? Oke, bagus, tepuk tangan dulu ya. Oke, silakan. Siswa. Selanjutnya, oke silakan. Galau, ya siapa yang lagi galau sekarang? Ada? Oke, bagus, tepuk tangan dulu ya. Ada yang berkaitan dengan lingkungan. Tugas. Oke, tugas, benar? Benar. Oke, bagus, tepuk tangan dulu ya. Teks, ya, benar? Oke, ya tepuk tangan dulu ya. Jadi itulah ya kita fungsinya berkaitan dengan mencari kata. Nah sekarang apa namanya berkelompok terlebih dahulu ya. Jadi nanti kelompoknya 4 orang ya. 1, 2, 3, 4. silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Oke, silakan. Kelompok 2 berarti ada sini ya. Jadi ini kelompok 1 5 orang ya. Kelompok 1 5 orang, terus kelompok 2 5 orang. Ini 3 4 orang. Kelompok 1 sudah komplit? Sudah. Oke, kelompok 2 sudah komplit? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Bagus. Kelompok 4? Sudah. Bagus ya. Akan menyiapkan satu video ya. Nanti kalian simak dalam video tersebut. Silakan simak baik-baik videonya. Sampai kamu dari SMA atau SMA? Aku sudah memikirkannya ya, dan aku sudah memilih untuk masuk di SMK Telkom Malang saja. Wah, sudah bagus. Sehingga orang kaya terus kamu jadi sukses. Aku tidak mau yang mudah, aku mau yang sulit. Percaya. Di SMK Telkom Malang, dengan memilih jurusan saya sekarang sukses. Sukses itu bukan dilihat dari orang lain, tapi dilihat juga dari segi juga. Kalau aku tidak mampu ya percuma saja. Contohnya Budian yang sudah sukses di bidang coding. Kan aku sudah bilang aku berjanji tidak akan memalas-malasan dan akan lebih bersungguh-sungguh ke depannya. Dalam video tersebut ya ada siapa dengan siapa? Ada. Ada anak dengan ayahnya ya, yaitu berkaitan dengan pemilihan jurusan. Si ayah menginginkan jurusan apa? Kenapa katanya? Terus kemudian tadi ya teman ayahnya itu setuju ya, yaitu ada proses yang dinamakan proses negosiasi. Sekarang Bapak akan membagikan satu contoh teks negosiasi ya, kalian nanti bisa baca ya, terus kemudian nanti kalian bisa lihat, kalian bisa baca, terus kemudian kalian identifikasi di sini ya, kalian dengan ciri kebahasaan. Silakan dibaca. Kalian sudah baca? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Sudah. Kelompok 2 sudah dibaca? Pada pertemuan minggu lalu, Bapak sudah menugaskan kalian ya, kalian mempelajari berkaitan dengan materi teks negosiasi, itu berkaitan dengan ciri kebahasaan ya. Persuasi itu apa? Oke, silakan. Kelompok 1. Mungkin kalimat yang isinya mengajak orang lain untuk melaksanakan sesuatu hal yang terkait. Oke, mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita ingin. Oke, tepuk tangan dulu bagus ya. Bahasa persuasi. Bahwasanya di dalam bahasa persuasi itu berkaitan dengan bagaimana kita membujuk seseorang. Bahasanya persuasi itu apa? Baik, kalimat deklarasi.
lagi. Kalimat deklaratif itu apa? Oke, silakan. Kalimat deklaratif ialah suatu kalimat yang disampaikan dalam bentuk pertanyaan yang berfungsi agar memberikan informasi maupun memberikan mengenai hal sesuatu. Bahasa santun. Bahasa santun itu apa? Siap. Oke, Bahasa santun merupakan bahasa yang menggunakan bahasa yang bersifat positif dan tidak menyinggung perasaan. oke, ya, santun menggunakan bahasa yang positif, yang tidak menyinggung. Oke, saya tepuk tangan dulu ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Konjungsi. Konjungsi itu apa? Oke, silakan. Oke, ya. Menghubungkan kata dengan kata atau kalimat dengan kalimat supaya terjalin sebuah kesinambungan. Ya, gitu. Oke, terus kita dulu ya. Yang pertama ada hal, Oke. ada itu, meskipun, walaupun, dan serta ada hal mungkin. Oke, bagus. Tentang dulu ya. Kalimat yang ada, singkat, jelas, singkat, serta dapat menyampaikan pesan lengkap. Oke, bagus ya. Tepuk tangan dulu ya. Adalah sebuah kalimat yang diutarakan oleh seseorang untuk menyampaikan maksud maupun tujuan tertentu. Hal ini merupakan bentuk komunikasi secara lisan seseorang kepada mitra tutur pada kehidupan sehari-hari. Satu surat. Jadi bahwasanya di situ adalah berisi mengenai percakapannya siapa dengan siapa, bentuknya apa di dalam proses negosiasi. Ya pasti. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu ya. Dalam proses negosiasi pun tidak selalu langsung setuju. Ya. Contohnya tadi ada penawaran tetapi ada penolakan. Ada juga penawaran terus kemudian langsung ada persetujuan seperti itu. Ya bagus. Oke, pronomina persona. Ini adalah kata yang dipakai untuk mengganti orang yang berbeda. Menggantikan kata orang atau benda. Terus ya, saya bisa memberikan contoh. Oke, silakan. Seperti saya, kami, ataupun Anda. Oke, tadi ada saya, kamu, kami, ya seperti itu kata ganti persona orang. Oke, bagus ya. Tepuk tangan dulu, Bapak. Kalimat integratif adalah kalimat yang berisi pertanyaan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Oke, pertanyaan untuk mendapatkan sebuah informasi. Integratif, ya integratif tadi ya, bahwa di situ untuk mendapatkan sebuah informasi. Misalkan apa? Yang bisa memberikan contoh? Berapa hari yang baik? Oke, berapa harga bangga ini? Terus apa lagi? Bolehkah saya memilih sendiri? Oke, bolehkah saya memilih sendiri? Ya, itu adalah bentuk daripada contohnya. Ya, oke, bagus ya. Tepuk tangan dulu. Dibaca lagi contoh teks negosiasinya, ya. Amati lagi contohnya. Ya, silakan dilihat lagi contohnya, diamati lagi contohnya. Itu berkaitan dengan ciri kebahasaannya. Ya, jadi identifikasi contohnya. Oke, kalau sudah siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Itu ada satu peserta yang apa? Yang ingin apa? Ingin lebih awal dikarenakan ada kepentingan. Tetapi di situ panitianya awalnya tidak membawa. Antara bandara dengan kabupaten tempat tinggal saya jauh, Bu. Oke, itu memberikan saran bahwasanya di situ paginya saja seperti itu. Ada satu nih penting ya ketika proses dalam negosiasi. Ya bagus, tepuk tangan dulu ya. Posisinya apa di situ? Oke, karena orang yang terlibat di dalam proses negosiasi. Di situ ada peserta dengan panitia. Bagus ya. Dari permintaannya dari peserta menginginkan apa? Ada salah satu peserta yang menginginkan pulang lebih awal. Kita akan membagikan satu KPD. Nanti kalian mengidentifikasi ya, bagaimana teks
bagus ya, bagus sudah mengidentifikasi contohnya. Sekarang adalah tugas daripada kelompok menganalisis dan mengidentifikasi berkaitan dengan data. Negosiasi membeli kalian baca, kalian identifikasi. Kalian boleh tulis di buku ya, di buku di situ ya. Silakan satu saja, satu saja. Nanti kalian akan mempresentasikannya berkaitan dengan tugas di dalam KKP. Identifikasi. Boleh ya, nanti kalian bisa di belakang ya, di sini di belakang. Setelah KPD-nya kalian bisa. Nanti kalian akan mempresentasikan. Nah, di situ ya, boleh. Silakan. Kalian kerjakan. Silakan didiskusikan, silakan diidentifikasi teksnya ya. Ada kesulitan kelompok? Oke, nggak ada ya, silakan. Buku tulis kalian juga boleh. Satu laporan saja ya, satu laporan saja cukup. Nanti kalian akan berkonsentrasi ya. Ada kesulitan? Oke, tidak ada. Masih ada. Kelompok satu bagaimana? Bagus ya, kelompok 4 sudah, kelompok 2. Kelompok 2 pun sudah. Bagaimana menentukan kelompok yang pertama dengan teknik talking stick. Nanti berhenti sampai di mana ya? Lalunya habis, ini berarti di mana, itulah kelompok yang akan maju. Potong bebek. Potong bebek. Ada Pak. Potong bebek. Pertama itu akan berhak untuk menunjuk kelompok berikutnya.
Mengapa dalam negosiasi diperlukan penggunaan bahasa persuasif? Itu merupakan rujukan. Kalau kita terlalu merujuk, nanti kita nggak bisa dikasih tawaran. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kedua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awang Rizky Pratama. Nama saya Hidayah. Nama saya Putri Mardani. Nama saya Alun Masyinti. Nama saya Alun Masyinti. Baik Pak, ini bukunya. Ini uangnya Pak. Pas ya Pak. Terima kasih sudah membantu saya. Ada bahasa persuasif kita butuhkan. Efektif. Buku ini sudah lama, jadi harga segitu terlalu murah. Ada yang mau bertanya? Apa sih manfaatnya negosiasi itu? Jadi manfaat negosiasi itu yang pertama ada sarana menyelesaikan masalah, yang kedua ada menyatukan pendapat, yang ketiga mencapai kesepakatan. Kita jika negosiasi tidak mencapai kesepakatan. Mencoba membuat dengan cara hasil negosiasi adalah hasil kesepakatan yang disepakati oleh masing-masing. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nomor 1 siapa? Ya. Silakan lanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang mencari novel meski bergaya ada Pak. Bukunya ada pertanyaan. Penggunaan konjungsi. Terima kasih. Buat contoh kalimat interrogatif dalam negosiasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan teks negosiasi yang berjudul Negosiasi Membeli Buku Novel. Sebelum masuk ke presentasi, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Nama saya Syahla Rosi Islami. Nama saya Putri Mardani. Nama saya Rizky Natalia. Nama saya Kisah Jelena. Permisi, selamat siang. Ya, selamat siang. Saya sedang mencari novel Siti Nurbaya. Apa ada, Pak? Bahasa persuasif yaitu menjelaskan tentang anak-anak itu terlalu lama kemudian saya menjawab anak-anak saya tidak cukup begitu kalau nggak punya beriman saja saya harap bapak mau mengurangi buku untuk sekolah saya. Yang kedua ada kalimat deklarasi atau pertanyaan penjelasannya menjaga. Kebetulan saya cari liburan semester 1 ini bukunya tidak buku itu sudah langka jadi harga segitu terlalu murah. Yang kelima ada kalimat efektif buku ini sudah langka jadi harga segitu terlalu murah seharusnya buku ini sudah terlalu Menjaga harga seperti itu di sana. Bagaimana kalau informasi saja? Menjaga begini saja. Saya akan memberikan buku ini seharga 50.000. Bagaimana? Yang ke-10 menggunakan jaminan bersama. Menggunakan kata saya mungkin di sini ada yang ingin bertanya. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam negosiasi? Terima
dulu ya. Menyimpulkan. Berisi pasangan tutur. Mengucapkan salam, menjawab salam, meminta tolong, memenuhi permintaan. Menolak penawaran. Menawar, menolak penawaran. Menawar, menolak tawaran, menawar. Menerima tawaran, mengusulkan. Dan menerima atau menolak usulan. Oke, bagus ya. Tepuk tangan dulu buat lewati proses pembelajaran hari ini, mulai dari tadi ya, mulai dari kalian menyimak video, terus kemudian kalian mengidentifikasi contoh tes negosiasi, terus kemudian kalian pun sudah mengerjakan tugas di dalam lembar kerja peserta didik. Kalian pun mampu menentukan bahwasanya pembelajaran pada tugas LKPD kalian bisa mengerjakan ya. Tadi sudah mempresentasikan kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 ya. Kalian sudah bagus ya menyampaikan hasil daripada tugas kalian ya. Ya, di sini kalian sudah melewati proses dengan baik. Tapi di sini ada satu, tentunya di sini ada satu kelompok yang dianggap sudah lebih baik. Ya, yang lain bukan tidak baik, tetapi perlu ditingkatkan kembali. Ya, di sini adalah kelompok yang terbaik pada pertemuan kali ini, yaitu kelompok 3. Ya, bagus ya. Semangat dulu kelompok 3. Nah, kelompok yang lain bukan tidak baik, tapi belum maksimal. Ya, dari suara, dari hasil dari hasil kerja pun itu perlu ditingkatkan kembali. Nah, apa yang kalian sukai pada pembelajaran kali ini? Apa yang kalian sukai mulai dari proses awal? Bagaimana? Tahu proses awal. Ulang. Apa yang kalian sukai pada pembelajaran kali ini? Banyak interaksi. Oke, banyak interaksi ya antara kelompok 1 dengan kelompok yang lain. Ya, kalian bisa bertukar informasi. Terus apa lagi? Apa lagi yang kalian suka? Kita juga bisa tukar pendapat. Oke, tukar pendapat. Terus apa lagi? Kalian suka dengan apa? Videonya. Oke, ya videonya kalian sudah melihat ya bagaimana proses negosiasi. Artinya sadar atau tidak sadar kalian sudah tahu. Oh iya ya, saya juga pernah melakukan kegiatan negosiasi, entah itu bersama teman ataupun mungkin orang tua ataupun mungkin dengan yang lainnya ya. Artinya di sini tentunya ada proses negosiasi yang lakukan ya. Terus apa lagi yang suka? Sudah berjalan dengan baik ya, artinya kalian sudah bisa menyampaikan pendapat ya dengan baik ya. Nah ya, tentunya di sini kesimpulan pembelajaran hari ini itu apa? Ya, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu Negosiasi memiliki kaidah perusahaan yang didapatnya dengan versi yang lain. Kalian perusahaannya ada persuasif, deklaratif, ada baku santun, ada kompetisi, ada kalimat efektif, ada garis pasangan berarti bahwasanya ciri kebahasaan teks negosiasi itu tadi yang pertama itu apa? Bahasa pasif. Terus kemudian yang kedua relatif. Terus yang ketiga bahasa santun. Terus yang keempat konjungsi. Terus selanjutnya terus selanjutnya lagi selanjutnya ya itu bahwasanya berkaitan dengan ciri kebahasaan tadi sudah kalian sampaikan, bahwasanya itu sudah menjadi sebuah kesimpulan pada pembelajaran hari ini ya. Nah kemudian ya Bapak sampaikan bahwasanya di pertemuan selanjutnya kita akan masih membahas mengenai teks negosiasi, tetapi
kita masuk ke pembagian berikutnya. Pembagian berikutnya yaitu berkaitan dengan bagaimana kalian akan menyusun kerangka teks negosiasi. Ya, pada pertemuan pertama kita sudah berkaitan dengan struktur. Ya, kita sudah mempelajari strukturnya, ya, ciri-cirinya. Terus kemudian sekarang kita sudah mempelajari ciri kebahasaan. Nah, selanjutnya pertemuan selanjutnya ini berkaitan dengan bagaimana kalian menyusun kerangka, ya, kerangka teks negosiasi. Kalian nantinya akan membuat kerangka. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ada yang belum dipahami? Sudah semua? Sudah. Siap kalau sudah, karena waktunya sudah habis ya. Pada pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini jadi tambahan pengetahuan, menjadi tambahan ibadah, menjadi ibadah kita ya. Semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.